Mario, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi di Bintan, ya. Dimana beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sudah jelas, ya. Jadi saya ulangi bagaimana yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan berupa pengumpulan bukti dugaan korupsi di Kabupaten Bintan, ya, tahun 2016-2018. Kami sampaikan juga saat itu bahwa pada waktunya nanti setelah proses penyidikan ini cukup, kami akan sampaikan, kami akan mengumumkan siapa misalnya yang mendapat sebagai tersangka jika sudah dianggap oleh pasal. Sore hari ini kami menyampaikan terkait dengan perkembangan perkara dimaksud, karena kami telah melakukan upaya pasal penanganan terhadap para tersangka yang telah ditetapkan dari hasil proses penyidikan dimaksud. Sore hari ini hadir pimpinan partai didampingi juga oleh Pak Deputi Tindakan Partai Polri. Nanti akan disampaikan mengenai konstruksi perkara ini secara lengkap, ya, termasuk nanti pasal apa yang diterapkan dan siapa tersangkanya. Setelah itu nanti kami persilakan rekan-rekan lebih lanjut terkait dengan perkara ini, ya. Silakan terkait dengan perkara ini, namanya pertanyaan yang kami koordinasikan dari jawabannya. Yang bisa dilakukan. Baik, saya silakan untuk menyampaikan beberapa poin. Ya, terima kasih. Saya akan sampaikan perkara menyangkut pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPDPP wilayah Kabupaten Bintan tahun 2018. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan adanya bukti pemeriksaan hukum, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara penyelidikan pada bulan Februari tahun 2021 dengan menetapkan tersangka sebagai berikut. Pertama, AS dari Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU PKT Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan. Untuk kepentingan penyidikan pada hari ini dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik masing-masing untuk selama 20 hari ke depan, yaitu sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. AS ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih, MSU ditahan di rutan pada Kabupaten Gedung Asih. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di rutan KPK Kabupaten 1 pada Gedung Asih. Adapun konstruksi perkara adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 Desember tahun 2015, Dijen dan Cukai mengirimkan surat nomor S710/BC/2015 tentang evaluasi penetapan barang kena cukai atau BKC ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, antara lain isinya memberikan teguran kepada BP Bintan
Terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan pada tahun 2015 adalah lebih besar dari yang seharusnya. Tanggal 17 Februari 2016, AS dilantik menjadi Bupati Bintan dan secara ex officio menjabat sebagai wakil ketua pertama Dewan Kawasan Bintan. Selanjutnya, di awal bulan Juni 2016, bertempat di salah satu daerah di Batam, AS memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan, dan dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh AS dari para pengusaha rokok yang hadir. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, AS dengan inisiatif pribadi kemudian melakukan penggantian personel BP Bintan dan memerintahkan Nurdin Basrul, Ketua Dewan Kawasan Bintan, menetapkan komposisi personel baru BP Bintan dengan menempatkan Asirwan sebagai Kepala BP Bintan dan NSU sebagai Wakil Kepala BP Bintan. Pada bulan Agustus 2016, Asirwan mengajukan pengunduran diri sehingga tugas sebagai Kepala BP Bintan dilaksanakan sementara waktu oleh NSU, dan atas persetujuan AS dilakukan penetapan kuota rokok dan MMIA, minuman mengandung etil alkohol, dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMIA dengan rincian sebagai berikut. Golongan A sebanyak 228.107 liter, golongan B sebanyak 35.152 liter, dan golongan C sebanyak 17.861 liter. Selanjutnya pada bulan Mei 2017, bertempat di salah satu hotel di Batam, AS kembali memerintahkan untuk mengumpulkan serta memberikan pengarahan kepada para distributor rokok sebelum menerbitkan surat keputusan kuota rokok tahun 2017. Di tahun 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang. Yang lagi 305.876.000 batang atau 18.500 karton. Dan kuota MMEA, minuman mengandung etil alkohol, dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi AS sebanyak 15.000 karton, NSU sebanyak 2.000 karton, dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton. Pada Februari 2018, AS memerintahkan Alveni Harmi, Kepala Bidang Perizinan Bintan, dan diminta juga oleh NSU untuk menambah kuota rokok BP Bintan tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton, sehingga total kuota rokok dan kuota MMIA yang ditetapkan oleh BP Bintan tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang atau 29.761 karton. Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah, di mana untuk AS sebanyak 16.500 karton, NSU 2.000 karton, dan yang lainnya sebanyak 11.000 karton. Untuk menetapkan kuota rokok di BP Bintan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diduga dilakukan oleh NSU, dan penetapan kuota MMIA di BP Bintan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 diduga ditentukan sendiri oleh NSU tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan secara wajar. Dari tahun 2016 sampai 2018, BP Bintan telah menerbitkan kuota MMIA kepada PT PAS yang diduga belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan dugaan terdapat kelebihan atau manfaat atas penetapan kuota rokok di BP Bintan dimaksud. Perbuatan para tersangka diduga antara lain bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 PMK 04/2012 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PSBB PLK 04 PSBB 2017. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 PSBB PMK 04 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang terdaftar sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan perlimpahan tiket yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 04 PSBB 2017. Atas perbuatannya, AS dari tahun 2017 sampai dengan 2018 diduga menerima uang sekitar 6,3 miliar rupiah. Dan TSK MSU sampai MSU dari tahun 2017 sampai dengan 2018 juga diduga menerima uang sejumlah 800 juta rupiah. Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 250 miliar rupiah. Atas perbuatannya, AS dan MSU disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana terduga dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi judul pasal 5 ayat 1 KUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Penetapan badan pengusahaan kawasan Bintang dilakukan untuk memberikan kemudahan usaha dan berinvestasi yang setelahnya digunakan untuk pembangunan wilayah dan rakyat, bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok penyelenggara negara tersebut. Demikian rilis pada sore ini kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mencoba sampaikan dari bahwa ini adalah terkait dengan perkara yang nomor 1 kemudian kerugian keuangan negara ada 250 miliar. Kemudian juga ada penerimaan yang diterima oleh tersangka dimaksud. Kami silakan satu, kemudian silakan ada yang mau bertanya. Satu dulu ya, baik satu dulu. Ya, terima kasih. Pak, ini saya mau tanya ya. Terkait wilayah kawasan bebas juga ini kan informasi setiap bangunan. Informasinya kami sudah melakukan perkembangan tidak hanya kepolisian, ada sejumlah kabupaten lain yang memiliki kewenangan atau keistimewaan yang sama. Pertanyaan kedua, apakah selain persoalan cukai rokok ini, KPK sudah mendeteksi adanya pungutan atau semacam main-main barang bebas cukai ini, seperti misalkan yang kita tahu kan Kepri itu dekat sekali dengan Batam, bahwa banyak-banyak misalkan seperti mobil-mobil mewah. Nah, ini juga kan dikatakan tadi, ini dua orang ini tersangka ini dia ngambil fee-nya, perbuatannya seperti apa? Informasinya dia mengenakan 2.000 per slot, atau memang dia mengenakan perbatan, atau bagaimana nih swabnya, atau berisap misalnya si sekelompok 200 perak ya, atau gimana nih? Ini belum detail dikalkulasi. Kemudian disebutkan tadi oleh Pak Wakil tadi Pak Alek bilang ada PT MSA atau apalah. Lalu bagaimana dengan distributor raksasa lainnya seperti PT Jalur Sambung? Apakah mereka tidak ada main misalnya? Itu kan perlu lagi orang beli gitu, apalagi dengan sekolah kabupaten gitu. Perlu ada pendalaman khusus ketika KPK mendeteksi ada perusahaan-perusahaan yang raksasa seperti itu. Itu kan perusahaan banyak ada juga perusahaan lokal. Kemudian bagaimana dengan barang-barang lain, misalkan aqua galon kayak apa kayak minyak goreng ini di Bintang udah berisik semua udah ngomong, bukan hanya rokok. Ini sejauh mana KPK udah mendapat data seperti itu atau bagaimana? Atau pengembangannya clear dulu, baru di Bintang atau udah di 4 kabupaten misalnya?
atau hanya barang-barang itu saja. Terus kemudian agak sedikit ada space selama 2 bulan, baru 2 orang ini ditarik. Kendalanya apa? Terus kemudian dari kerugian negara 250 M, berapa sih yang udah disita? Atau ada pengembalian lah minimal dari para tersangka, atau misalkan ada penyitaan yang dilakukan saat dilakukan penggeledahan oleh penyidik. Jadi ini maksud saya agak-agak biar terbuka saja kepada publik, karena di Riau sana udah keras semua nih yang begini gitu. Kalau kalian dijelaskan kalau bisa langsung dulu lah. Terima kasih. Ada lagi di belakang. Langsung gini dulu harus tempat lain lah. Iya. Kita Itulah Pak, kita lebih belasan loh. mulai ya. Oke, ya memang Bintan itu bukan satu-satunya kawasan perdagangan bebas atau bebas saja. Alam dari air dan salah satu kelemahan barangkali kalau boleh dibilang adalah itu kawasannya kurang seperti di Kabupaten Bintan, fokus Kabupaten Bintan itu kan di Pulau Bintan ada batas ini kawasan free zone yang di luar itu di luar kawasan free zone. Jika ada yang masuk di kawasan barang bebas yang keluarnya itu ada kontrol, gitu kan, ada ngawasi. Jadi atas barang tersebut ya, jadi disebabkan rokok itu nggak ada juga ya, karena konsumsi berdua setempat. Kuotanya pun itu hitungannya seperti apa? Berdasarkan analisis itu berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Bintan ya, dari kawasan perdagangan bebas itu kalau dihitung itu bisa-bisa bayi baru lahir itu kayak bayi proses 10 batang. Artinya apa? Kelebihan kuota. Nanti sudah disampaikan oleh Bia Cukai ada teguran, kan di sana ada teguran di situ. Kuota yang ditetapkan itu terlalu tinggi, tidak realistis dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bintan. Seperti itu. Itu berkait dengan masalah pengawasan. Apakah itu juga terjadi di kawasan perdagangan bebas yang lain? Yang lain itu tentu nanti akan disampaikan Pak Karto ya sejauh mana pengembangan ke kawasan perdagangan bebas yang lain, termasuk dengan modus bagaimana tersangka ini mendapati. Tentu karena ini ada kelebihan kuota ya, kalau tidak ada kerjasama dengan para yang dari distributor ya, setempat itu sepertinya juga tadi sudah disebutkan sebetulnya di dalam Korea itu ada beberapa kali pertemuan dengan para di sana untuk mengatur jumlah kuota rokok yang masuk ke kawasan bebas di Kabupaten Bintan ya. Dan dari situ kan para tersangka itu mendapatkan berdasarkan mungkin juga pemberian dari distributor. Dan bagaimana dengan kerugian negaranya? Siapa yang menikmati keuntungan? Ini kan tentu nanti akan digali, kita pasti nanti juga kita akan melakukan korporasinya, karena yang melakukan memasukkan barang ke wilayah bebas itu adalah perusahaan-perusahaan itu, mereka yang akan mendapatkan keuntungan dari dibebaskannya cukai rokok tersebut. Dan selama ini bagaimana keluar juga dari pabrik rokok itu kan barang-barang tersebut disinyalir tidak berhenti di Kabupaten Bintan dari kawasan perdagangan bebas, tetapi kemudian masuk ke wilayah wilayah yang misalnya ke Indonesia lagi, ke wilayah yang bukan perdagangan bebas ya, ke wilayah cukai gitu kan. Artinya apa? Rokok menjadi rokok gelap, rokok ilegal kan seperti itu ya. Ini yang sejauh ini disinyalis hal itu terjadi. Kenapa banyak beredar rokok-rokok ilegal? Itu asalnya ya dari itu tadi, dari kawasan-kawasan perdagangan bebas yang kemudian rembes masuk ke wilayah yang tidak bebas, artinya ya wilayah negara yang di luar kawasan perdagangan bebas
kembali masuk ke situ, tapi itu tadi cukainya tidak dipungut, kan seperti itu. Jadi terkait dengan kerugian negara sebesar 200 km berapa yang sudah dilakukan penyitaan, nanti mungkin Pak Gatot bisa menjelaskan apakah sudah ada aset atau kerugian negara yang sudah dilakukan penyitaan dari KPK. Tetapi tadi saya sebutkan ya, tentu ini tidak lepas dari peran korporasi perusahaan-perusahaan yang memasukkan rokok tersebut ke kawasan perdagangan bebas ya. Tentu kita nanti juga pasti akan kita periksa ya para distributor itu, kemudian berapa yang dia masukkan dalam atau rokok itu ya, kemudian berapa yang kemudian betul-betul digunakan oleh masyarakat setempat. Kan prinsipnya seperti itu sebetulnya, kan barang itu bebas cukai kalau digunakan oleh masyarakat setempat ya, dan itu tidak boleh diedarkan di luar wilayah kawasan perdagangan bebas ya. Disebutkan kalau kuotanya kan itu hitungannya bayi baru lahir itu rokok 10 batang per hari, ya, itu kan nggak realistis. Pasti ada sesuatu, ada barang yang kemudian keluar dari kawasan perdagangan berapa besarnya. Nah itulah nanti yang akan kita hitung gitu kan perhitungannya itu 200 km itu seperti itu. Jadi berdasarkan kuota yang wajar, kelebihannya itu yang tidak kena cukai yang seharusnya kena. Hitungannya lebih kurang 250 miliar itu yang kemudian kita juga dinikmati oleh para distributor rokok di kawasan kita. Mungkin itu masalah ya, sementara mungkin Pak Gatot ingin menambahkan. Terima kasih Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Selamat rekan-rekan media. Sore kita sehat semua. Yang pertama masalah pengembangan. Kemarin pada saat di awal kita meneliti memang bukan satu pengembangan. Tapi ini yang sudah jadi dulu. Yang sudah jadi adalah pilihan. Kalau yang lain-lain mudah-mudahan nanti dalam waktu yang lama kalau memang sudah siap, kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Ya, kalau dalam titik kami masih tidak menginformasikan. Kemudian masalah cukai rokok, memang yang kemarin masuk bukan hanya cukai rokok, cukai minuman yang beralkohol juga itu. Kemudian terhadap barang-barang yang lain ya kami tidak nanti sebentar lagi kan kami dengan Bea Cukai masih intens kerjasama yang juga informasi. Kemudian dari ini pun awalnya dari pengawasan Bea Cukai sehingga muncul ke permukaan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan ternyata setelah kita selidiki lebih dalam anggaran korupsi. Kemudian menyangkut tentang distributor besar yang tadi Pak Mari menyebut Jarum dan lain-lain. Saya rasa selama ini kami belum bisa memang belum ada bahan bahas itu, dan ada beberapa yang sudah klarifikasi dan memang rokok-rokok yang sifatnya lokal. Nah, kalau memang ada, saya rasa kalau sudah punya market sendiri nggak sampai ke situ. Jadi kalau memang ada ya sebagai fakta ya tetap kita tidak lanjuti. Kemudian memang namanya Batam ini daerah yang paling dekat dengan luar negeri. Ya. Secara perbatasan ini jarak kalau dengan Singapura itu hanya 30 atau 40 menit perjalanan dengan ferry, dengan Malaysia sekitar 2 jam. Nah ini memungkinkan beberapa maksudnya barang-barang ilegal. Nah, ini domennya polisian sebagai tindak pidana. Yang kemarin kita laksanakan penyidikan adalah menyangkut cukainya saja, kewajibannya yang dikaitkan dengan kuota. Kemudian masalah kerugian negara. Memang secara resmi belum ada kesimpulan akhir berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelanggaran ini.
Namun demikian setidak-tidaknya ya hasil koordinasi awal memang ya di atas 100 miliar. Nah kemudian kalau untuk menanyakan berapa yang sudah disimpan, rekan-rekan juga pahami pada hari ini baru kita melakukan penahanan terhadap tersangka. Sehingga upaya paksa akan lebih efektif ketika tersangka sudah ditahan, kita akan men-trace kira-kira dari PPATK-nya bagaimana, uang masuknya bagaimana, atau barangkali nanti ada TPPU-nya, penyamaran sekitar. Itu yang akan diungkap. Yang tadi disampaikan oleh Pak Alek juga, masalah korporasinya. Kita akan mencari kerugian negara dan denda. Denda ini cukup lumayan juga, ada kata nanti diterapkan, sudah diterapkan di TPPU dan korporasi. Mungkin sementara itu, terima kasih. Ya, menempatkan aja nih mana itu makanan apa kiri? Bos, ini kompleks bos, bentar dulu. Ini menanyakan apa? Kenapa hanya Pak? Ya ini Pak, ini kita ini Pak, ini kan tadi saya menanyakan soal perusahaan ini. Apakah memang kita sudah juga akan mengukur juga akan menerapkan tersangka korporasi misalnya? Ini kan cukup baru juga. Kalau ini kan terjadi bukan setahun 2 tahun gitu loh. Artinya bahwa ini menjadi efek jerah bagi perusahaan yang berada atau bermain-main di wilayah kawasan bebas hutan ini kan bisa menjadi rantai yang setiap saat akan bisa muncul di kepala. Apakah KPK tidak menutup kemungkinan akan menerapkan tindak pidana korporasi? Terus kedua, tadi yang Pak Alek belum jelaskan itu soal ya komoditi lain itu Pak, gimana tuh Pak? Misalkan kalau Pak itu kan tadi menyampaikan baru kayak miras gitu dan tapi padahal di bawah itu kan sangat terasa itu dengan adanya main-main itu kan yang lebih kayak minyak goreng apa itu kan sebenarnya ada monopoli dan main-main kita juga bisa ditambahkan gitu Pak. Ya, kalau terkait dengan pidana korporasi, tadi sudah sampaikan sudah Mas Mario atau pengusaha rokoknya sendiri yang memasukkan rokok ke kawasan negara bebas dan ini PPN kan yang paling banyak mendapatkan keuntungan ya dari jumlah rokok yang lebih kuota kita sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten kita selalu daerah kawasan bebas ini kan. Nah ini kan dugaannya kan rokok-rokok itu kan bocor keluar dari kawasan negara bebas masuk ke wilayah RI ya, yang seharusnya kena cukai, tapi kemudian dia nggak membayar cukai kan seperti itu. Dikurangi kan modusnya seperti itu. Ini juga sebetulnya menjadi keluhan perusahaan-perusahaan rokok besar, gitu kan mereka juga merasa dirugikan karena itu tadi beredar rokok ilegal, ya. Dengan itu rokok putih, ya, rokok putih, rokok tanpa cukai, selama cukai itu yang disinyalir berasal dari masuk kembali ke wilayah RI itu lewat daerah-daerah kawasan bebas tadi itu yang lebih kuota gitu. Komoditas lain ya ini yang tentu pasti akan kita kembangkan kalau ada komoditas lainnya yang terkait dengan penanganan cukai. Rumornya kan air kemasan gitu kan, air kemasan itu juga masuknya. Dan katanya itu kalau dihitung itu jumlah kemasan yang masuk di kawasan bebas itu orang sana itu mandinya aja pakai itu air kemasan. Ya, seperti itu tentu ini informasi seperti itu akan dikembangkan dalam proses penyidikan nanti kan. Apakah ada komunitas lainnya yang tentu saja itu dampaknya pasti akan merugikan dari penerimaan cukai negara gitu kan. Pasti ke sana Mas Mario kan, karena kita harus mengejar nih negara ini siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan. Sementara kalau dari sisi penerimaan uang tadi para tersangka kan baru juga menerima sekitar 800 sampai 800 juta kecil. Ya, Kan mungkin banget lah. Kita akan menelusuri ya pada tahap penyidikan nanti bekerja dengan PPATK dengan tadi disebutkan oleh Pak Mario tadi ya kita akan memakai
Kalau yang menikmati keuntungan secara ilegal dalam korporasi dan perusahaan itu ada kemungkinan kita akan menggunakan di dalam korporasi pada perusahaan-perusahaan yang ada. Saya kira itu Mas Aryo. Terima kasih. Meminta penjelasan siklus yang maksudnya ini seperti apa? Dan Bapak bilang bahwa yang bermain ini di distributor dalam bentuk merek-merek itu pasti barang-barang dari luar negeri. Itu rokok-rokok yang seperti Israel, Marlboro, Camel, Afil. Ya, itu pasti masuk. Dan kalau kita tahu sendiri di kalangan distribusi sendiri, saya pernah dengar ada istilah barang itu tujuannya diedarkan untuk para agen menjual misalkan hari ini warga gitu. Di dalam waktu baik campur dengan barang ini juga ini yang terjadi dilempar pasar seperti itu kalau di wilayah di distributor. Pertanyaannya Tadi sih menjadi seperti apa Mas? Yang maksudnya itu bukan dari luar atau kita tadi Pak bilang saya informasi dari ini memang pemain bintang itu kan barang pasti itu dari ekspor juga ya oke kalian terakhir ada lagi keluarga sekolah lebih banyak yang handap nih ya. Oke, buat satu minggu kan lumayan. Oh, di KPK tetap ya, tapi sebetulnya dari diuraikan ya mau bisa seperti apa, itu mau bisa memperlakukan itu dari aspek pengawasan ya juga sebetulnya. Ya juga itu memberikan surat teguran kepada PT Intan. Karena apa? PT Intan itu menetapkan jumlah kota rokok itu yang lebih besar dari yang seharusnya. Hitungannya seharusnya berapa? Karena hitungannya itu jumlah penduduk di kawasan perdagangan bebas Kabupaten Intan itu dengan barang yang masuk. Kan ada ketentuan bahwa barang konsumsi yang terkena cukai itu ketika masuk ke kawasan perdagangan bebas itu tidak kena. Nah, itu konsumsi penduduk sebetulnya, penduduk setempat. Nah, itu berdasarkan pengawasannya itu nggak mungkin lah kalau jumlah rokok yang masuk sekian, padahal jumlah penduduknya hanya sekian. Hitung-hitungannya kalau jumlah sekian, ini hitungannya dengan bayi yang baru lahir dan sudah harus melompat ya dari situ itu siklus apa sirkus? Kan siklus itu akibat dari gaji seperti itu. Ya, artinya kuotanya yang ditetapkan terlalu besar. Akan itu. Tentu mereka punya hitungan sendiri seperti itu kan. Sehingga apa? Ada dugaan kelebihan kuota tadi tidak wajar tadi. Itu terus masuk kembali ke wilayah Indonesia yang seharusnya kena cukai, gitu loh. Tapi ya, tadi karena masuk ke kawasan darurat tanpa cukai, ketika masuk lagi ya udah nggak terdeteksi. Apalagi kan pengawasannya sangat kurang, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan ya pelabuhan tikus atau pelabuhan yang dengan mudah memasukkan barang ke wilayah RI itu lewat misalnya kapal-kapal itu yang bawa barang itu praktis pengawasannya jelas. Sedangkan di wilayah Pulau Bintan sendiri itu kan ada dua wilayah kan, Kabupaten Bintan dan nggak semua Pulau Bintan itu menjadi kawasan perdagangan bebas. Ya, ini ya, nggak semua satu pulau itu menjadi kawasan perdagangan bebas, gitu loh. Nggak ada pagar yang membatasi ini wilayah perdagangan bebas, sehingga ketika ada barang dari wilayah perdagangan bebas keluar, ya, wilayah itu harusnya ada penjaganya loh. Kenapa itu otomatis harus cukai? Tapi ini kan enggak. Ya, ini salah satu yang menyebabkan kenapa begitu mudahnya barang-barang ilegal itu kemudian masuk kembali ke wilayah NKRI dan seperti itu. Ya, dari wilayah yang dari kawasan perdagangan bebas. Itu saja siklusnya sebetulnya, modusnya. Oke. Tapi yang cukup yang lain Mas, nih buat satu minggu kita biar KPK tetap
bekerja dalam memberantas korupsi ini ceritanya jalan. Ini langsung aja untuk Pak Haryoto dulu nih, langsung. Hari sekitar 1 jam lalu, penyidik melakukan penyitaan terhadap mobil EcoSport, Ford EcoSport, jenis pabrikannya Ford. Tipe jenisnya EcoSport, warna merah marun, nomor D12 kali. Itu terkait apa? Apakah terkait 2 orang di belakang ini, atau ada penyitaan terkait yang lain? Satu. Terus kedua, terkait ini Pak Alex mungkin ada lebih luas ini terkait muncul Pak. Itu sebenarnya lebih kepada apa? Pembahasan atau pemeriksaan terhadap wakil ketua DPRD DKI Taufik. Ini kan informasi yang sudah beredar juga bahwa sebelumnya sudah ada diskusi pertemuan antara pihak swasta RHI dengan Taufik yang diperintahkan untuk membeli beberapa tanah di suatu wilayah, terus kemudian dia menyuruh untuk membeli tanah tersebut. Indikasinya kan sangat mungkin dia menerima kanan kiri bahasanya. Maka KPK sudah sampai ke sana, atau memang masih spesifik terkait pengadaan proses dimunculnya. Bahwa RH ini kan tidak hanya muncul, dia muncul di mana-mana, di sekarang muncul, di campur muncul. Ini apakah mereka sudah melihat ada intersepsi? Oh, sejak awal sudah diatur pembelian dan siapa pembelinya, dan itu sudah terkait juga dengan sudah diatur di dalam konsulat penganggaran di Banggar DPRD. Itu kedua, itu Pak Alex sama Pak Haryoto. Itu kasus lain Pak, ini kasus EKTP gimana Pak? Kendalanya apa? Apa hanya karena poros Thanos atau karena apa nih? Ini ada Pak Hussein yang merancang chipnya EKTP itu udah merancang yang lain gitu, akan ditahan. Ini kayaknya lama benar. Ada juga mantan dirut PNRI si siapa namanya Tanujaya siapa? Nah ini kendalanya apa sih sampai EKTP ini? Nanti kita udah pakai KTP Eskrim loh. Elektronik mau ditahan, ini lama pun. Kalau kasus ini kan cukup menarik, cukup lama. Kalau lain dihindahkan enak, lain itu enak Pak. Kalau kasus itu enak, dihindahkan itu ada sesuatu gitu. Nah, saya minta penjelasan untuk beberapa kasus ini. Ini berkaitan soal bagaimana update ini. Tugas saya memprogreskan teman-teman KPK agar lebih melihat Pak. Terima kasih. Pak Haryoto dulu kan. Saya tunggu 2 menit Pak ditanya, baru sampai waktu mungkin. Karena itu kelar ya, Mas Ali ya. Iya, harus progres kita. Izin Pak Alex saya mau ini saya berbeda aja tentunya. Jadi semua kakaknya terjadi. Oh gitu ya. Saya jujur aja tadi Pak, agak bingung menjawab pertanyaan. Mobil yang mana? Kalau laporan itu tidak setiap saat langsung laporan kepada yang tahu persis ada direktur. Apalagi penyitaan adalah hal yang biasa. Memang kemarin kebijakan kami, saya laporin juga, kalau bisa yang namanya mobil, kalau disita itu sifatnya temporer sebelum disita nanti kita pengennya kembalian berupa uang. Kalau mobil itu ada nilai apa namanya depresiasi terhadap harga. Disita sekarang, putus nanti pada tahun 2023 ingkrah, harga pasti menyusul. Ya, tapi ya maksudnya izin Pak, tapi bahwa hal itu menjadi keterbukaan kan bisa saja yang begitu-begitu digelapkan juga namanya ya odong-odong aja masih ada harganya Pak. Kan ada rekod juga. Ya, saya rasa kalau di KPK ini sangat berat sekali. Kita lihat dewa saja begitu bijaknya dengan menerima ajuan-ajuan yang sebenarnya pelanggaran. Saya rasa buat kami yang selain tiga yang kemarin, insya Allah apalagi kalau penyidik melakukan pengelapan barang bukti itu kalau menurut terminologinya yang sudah disita itu barang bukti atau dia menggelapkan apa barang yang terkait hasil kejahatan. Nah biasanya kalau ini terjadi kong kali kong pasti akan ketahuan. Nanti saya akan memberikan penjelasan dan bahagiannya saya akan cek dulu. Kami memberikan jawaban yang salah itu lebih fatal. Ya. Nanti akan dicek dulu apakah betul tadi ada mobil ini mobil
ini yang berkaitannya dengan apa perkaranya. Perkara kan banyak sekali Pak Mario. Itu. Terus kemudian masalah beberapa pejabat Pemda DKI dan DPR. Ya, sementara ini sih masih sekitar penyusunan anggaran saja, karena kalau anggaran melalui proses DPR apakah ada pengkaliban apa ya kita belum. Ya, kalau anggaran kan semua anggota DPR ngikut. Persoalannya kenapa cuma topik kan gitu loh. Nah itu kan menarik. Kenapa ada topik, kenapa ada yang hadir Pak? Gitu. Kenapa nggak dipanggil semua anggota DPR ya misalkan? Kalau yang mereka memang ikut pembahasan anggaran. Ya nanti kan kita lihat apa alurnya saja. Bagaimana penyusunan anggaran, kalau memang ada yang spesifik sekali tentunya itu akan dilakukan. Jadi sifatnya itu masih umum, ya, masih umum. Belum spesifik mengarah kemananya. Itu semuanya harus terkait atau berdasar pada beberapa informasi yang mengarah. Ya. Hanya memang tadi Mas Mario menceritakan di sana, di sini, di sana. Ya memang dari kami pun pada saat ini menyelidikan arah itu memang beberapa aset yang kita selidiki. Tapi yang jadi dulu satu dulu. Nanti ada tambahan yang lain akan sampaikan kepada kita. Jadi kalau kita masih lidik, saya kan sudah dari awal. Semua yang bersifat lidik kami belum bisa memberikan kepada media. Hanya membenarkan ya Pak, dan tidak membenarkan misalnya Pak ya. Ya tidak begitu, artinya yang secara resmi yang betul-betul kita rilis ketika sudah ada tersangkanya dan kita sudah betul-betul semuanya prosedurnya. Ya. Tidak berarti masih baru keterangan, baru info kita tidak boleh. Ya. Terus kemudian masalah KTP ini agak lama ini. Saya tidak berani menjawab langsung, nanti lewat Pak juru bicaranya tanyakan tentang ini yang satu-satu tadi. Tanyakan KTP-nya bagaimana? Kan saya kita harus lihat kondisinya. Karena banyak seperti kemarin yang beberapa orang yang masih tinggal di Singapura, ya. Tentunya kita juga kondisi masih kayak begini, kita belum bisa pergi ke luar negeri, ya. Yang dari sana juga belum bisa ke sini. Artinya cara komunikasi mungkin hanya per email saja, satgas yang menangani. Karena tidak hanya satu atau dua perkara yang berkaitan dengan ada ide untuk absensial nggak Pak? Misalkan dia udah tersangka nih, agak berat karena menghambat waktu cukup lama, ada dibuka peluang untuk melakukan hal itu nggak sih? Misalkan di sidangnya ini absensial dia nggak usah hadir lah, karena dia dianggap menghambat misalkan. Dalam undang-undang itu kan ada nggak sih sebenarnya? Ya nanti menjadi bahasan di pimpinan kami bagaimana terbaik, memang itu memungkinkan tidak. Tapi kalau memang betul tahu apa dari keterangan fakta persidangan dan lain-lain yang cukup, bagaimana harusnya selanjutnya. Pantas itu Di RRI, terus orang BPT, ya, tentunya ini Mas Mario ya, kita tidak berani menjawab tanpa melihat yang dari mulai rekan-rekan. Kami akan tanyakan dulu nanti Pak Ali, silakan dijawab apa yang ditanyakan. Mungkin itu cukup sudah semua ya Pak. Cukup langsung ke. Dan saya kira cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.